Shalom Sobatku Mendarem dimanapun kalian berada. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, amin. Bersama kami Trio Wek Wek. Iya. Kami adalah perwakilan dari komisi-komisi yang eksis di GKJ Danukusuman. Mulai perkenalan ya? Iya. Gue tak kenal maka tak gentak. Jos. Saya Yordan dari Komisi Anak selaku ketua. Ayo. Oh iya, aku Abrams Samad. Abram Samad ketua mantan ketua KPK. Rapo? Aja dikat ngene wae. Rasis. Ora apa-apa. Ditit ngono lho. Saya Abrams Z ya. Itu ketua pemuda sama ini eksis di Mulmed ya. Jadi Babu PA pekerja umum. PA pekerjaan umum ya? Ya itu PU bos. PU deh. Ya sorry men. Yang ketiga ada siapa? Saya Septian dari Komisi Remaja. Selaku jabatan ketua. Ketua juga. Lagu Eligo kon lagu loh. Selaku. Ya, kita adalah ketua yang dikumpulkan di sini. Dan kita mau ngapain? Ya, stay tune di YouTube channel GKJ Danukusuman. Oke, untuk mengalih PA, hari ini kita akan pujikan satu lagu seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tiga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tiga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tiga dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
dekapan kasih-Mu. Kami mau mengajak semua teman-teman di rumah untuk berdoa pembuka diantarkan oleh Mas Abram. Mari kita berdoa ya teman-teman. Saya antarkan. Selamat malam ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami, Kau telah menuntun kami, Kau telah memberkati kami sampai saat ini kami dapat berkumpul walaupun dalam bentuk HW atau bentuk digital. Engkau tetap menyertai kami Yesus. Nah sebentar lagi kami akan memulai PA ini Tuhan. Kami akan bersharing Tuhan, menceritakan pengalaman kami Tuhan, supaya pengalaman kami dapat menjadi pembelajaran dan dapat menjadi berkat bagi anak-anak-Mu yang melihat acara ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Lindungi kami dan lancarkan kami dalam segala hal Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Iya. Ya, saya senang sekali hari ini saya dari Komisi Anak diajak collab ya sama Komisi Pemuda Remaja. Ya. Kemarin kita sudah mengatur konsep sedemikian rupa untuk membuka Q&A. Ya. Q apa? Q itu question. Question. Aku iki latu Inggris. N answer. Kok iso? Mbah aku ra ngarepe A, Q&A lho ngene. Lah opo lah bener aku wis salah. Ya. Sudah pada tahu juga kemarin ya minggu kemarin ada di apa itu? Apa? Ya Instagram, IG loh. IG Kumdarem benar. Di IG tersebut membuka pertanyaan. Ya, buat teman-teman yang mau berpelayanan atau ingin mengikuti pelayanan bisa. Kita mau sharing-sharing nih ya. Iya, membuka pertanyaan. Dari pertanyaan jadi tidak membuka lowongan pekerjaan. Betul. Seperti itu. Buka pertanyaan seputar apa temanya? Apa? Tema apa ya? Pelayanan. Oh ya, Suka pelayanan. juga pelayanan. Perlu kami tekankan ini dari sudut pandang kami. Oh, ya benar toh? Oh, Ya no, kan Manut. jangan ditujukan pertanyaan itu untuk Betul, kita. Kan di pampang tuh 3 foto kita. Aduh. Paling atas Kota Pemuda Abram, tengahnya Septian, tuh terakhir tuh parkir tuh, wong parkir kuwi. Aduh. Besar dhewe sapa? Aku dong. Mungkin bisa dibacakan pertanyaan-pertanyaannya, Tis. Langsung. Oh no. Kok Tis sapa Tis? Oh iya, Ding. Saya Yordan. Iya, Yaudah ini karapannya Tis. Ya, kalau saya Tir. Aduh. Saya apa Mas? Aduh, nanti disensor ya, banyak banget disensor. Saya tak buka saya Instagram Kumdarem. Kok lemot? Piye Mas Ari? Omikmu. Wes sih, Mas. Enek Kutara Mas. Wah, udah lu. Ya ini sudah dibuka Instagram. Ya, maaf Kumdarem. ya ada kesalahan teknik tadi ya. Ya enggak apa-apa, wajar itu. Wah. Saya ki wifi ini gereja lemot. Oh sudah ini. Iya. Langsung dibacakan ini. Iya no. Ya kalau kalian sudah mengirimkan komentar, ya ini ada di Instagram Kumdarem ada foto kita bertiga. Maaf ya Rainya sepaneng soalnya dipaksa Mas. Rai yang berkarakter ya. Karakter kita sepaneng seperti ini, tidak bisa dipaksakan. Tangi turu kan foto. Tangi turukan foto. Iki Septian ini rupanya krip-krip. Wah. Yo. Langsung? Kok sih durung diwasake iki mbok cerita pengalamanmu sih Dadi guyon. Oh, dadi ketua. Oh anu, latar belakang. Kalau jadi ketua. Nanti ada pertanyaan seperti itu. Pertanyaannya akeh kok, Mas. Akeh engko nek ra diwaca saiki. Ra rampung. Yo. 6 jam punjul. Yo. Nanti kan sekalian flashback. Di sela-sela pertanyaan kita flashback. Benar? Oke. Pertanyaan pertama dari yang paling atas ya, kan gampang. Febrian Kris. Ki Brian ki. Oh iya. Febrian Kris. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi orang yang nyinyir di saat mas-mase menjabat ketua? Lalu pertama itu berat. Apa pemuda remaja kita sedang mengalami gejolak penyinyiran duniawi atau seperti apa? Mulai dari siapa yang mau jawab duluan? Oh, Mas Septian. Oke, bagaimana cara menghadapi orang yang nyinyir di saat mas-masnya menjabat ketua?
orang yang nyinyir. Pahami sih. Belum paham dia ternyata saudara-saudara. Gimana cara menghadapi orang yang nyinyir di saat mas-masnya menjabat ketua? Gua wae, Pak. Jangan kejam-kejam. Santai mas, santai. Ci awal mas. Yen aku yang mesti yo manut lah dalane. Parat piye dalane bengkok. Enak iki iku. Lah piye meh lesehan? Leseane mas. Ya lesehan sing digeser ki. Ayo iki tolong pembantu. Kowe pengen mlebu frame ra? Iki lho tak kei kesempatan. Ya ra apa iki tak ngolendetan. Set Piye nek melu dalane piye? melu dalane. Oh nyanyi dangdut lho melu dalane. Ya wis aku pilih ketua. Kue sih mas. Oke. Kok sing ngedit kesuwen. Menghadapi orang yang nyinyir. Ya namanya kita kan bergereja itu banyak tipikal orang, banyak sifat-sifat orang. Kalau menghadapi orang yang nyinyir itu yo santai saja. Karena kita pelayanan bukan untuk mereka yang nyinyir, karena kita pelayanan kita untuk wong kowe tok. Kan sing ditakoki kowe tok. aku tuh memberi kesan, menyampaikan motivasi, jangan disanggah dulu. Wahai orang beriman. Ya, nyinyir iki. Nah, jadi kita cuman memberi contoh gitu loh. Kita itu kalau ada orang yang nyinyir, saya sendiri secara pribadi motivasi saya kalau ada orang yang nyinyir, ya udah biarin aja. Karena kita bekerja atau berpelayanan untuk Tuhan, bukan untuk orang yang nyinyir. Renek sing keplok ra apa-apa. Kayak itu. Ayo liane, ora mung aku tok. Aku ki nek dinyinyiri tak teki wae wong kowe. Stand up kok ya. Ayo kinerjaku kok lah wong. Wah, ngono lho. Nyambet gaweku Emosi. nyinyir yo karepmu. Karya-karyaku dhewe yo lho. Iya ora karyaku dhewe sih. Iya iya. Ya, Dewe terus. Di aku dhewe ra Dewe apa-apa. terus. Ya dipertanggungjawabkan. Liane kok semua bayangan. ya. Ya kalau ada yang nyinyir gitu, apa mereka udah pernah jadi seperti kita? Gitu aja lah saya. Omonganmu kayak omongan Bang Tua. Udah, Mas itu Septian aja. apa? Cepet saja Mas, ini baca kali ini. Aku bodo amat lah mas. Bus. Dan nek Kok. Oke, Mas Septian bodo amat karena ya itu tadi ya. Los, cah gereja. Pertanyaan kedua. wis ngono tok, Sep. Wis ngono wae. Cekak aos. Cekak aos. Dari Isya MP. Wah iki. Sinten niku? Bojoku dah. Lho wis ah to? Iya delok gas. Pemberkatanmu ning ndi? Virtual. Jone ketoke rung. Enak ibadah wis sae piye? Mari ki virtual. Dijone virtual. Dari Isya MP. Gimana cara memahami satu sama lain saat diskusi di sebuah rapat? Wis. Dan kenapa bisa kalian jadi ketua? Emot sembah, emot ketawa, terima kasih. Piye? Gimana cara memahami satu sama lain saat rapat? Dan kenapa bisa jadi kalian jadi ketua? Kita kok bisa jadi ketua piye? Takdir. Septian sik. Cara memahami satu sama lain. Gimana Mas? Ya jauh emosi. Saling apa ya? Bertukar pendapat lah. Lek enek sing beda mesti kan enek sing beda. Ya pasti Rapat itu. siji-siji mesti enek sing beda pemikirane. Kudu apa ya? Jenenge bertukar pendapat, lek wis ora ketemu biasanya voting Mas. Voting enek pilihan telu engko oke-okean. Wah. Iki biasanya lek rapat ngono Mas. Lebih ke sistematisasi rapat ini ya. Oke. Formal Mas. Formal sekali Anda. Saya dulu apa Anda dulu? Iya, kowe sik wae. Oke, kalau saya gimana memahami satu sama lain? Ya memang susah itu. Memang susah memahami satu sama lain itu susah. Pahami. Tapi yo bagaimana cara kita saya sendiri membawa suasana yang ceria ke rapat. Jangan sampai ada sepaneng gontok-gontokan gitu karena itu membawa suasana ceria nanti mereka juga bisa paham karakter kita satu sama lain. Kan kita di rapat itu atau di pelayanan itu enggak cuman ketemu sekali dua kali. Kita ketemu terus berlanjut terus pasti selang berapa waktu atau lamanya kita berkumpul pasti akan paham satu dengan yang lainnya gitu kalau saya. Iya. Monggo Mas Abram. Pertanyaannya apa lali aku. Iya gitu. Baca Mula mau briefing sih ngono lho. Apa hati tak bacake. Cara memahami satu sama lain wis kuwi lho. Nah wis. Neng rapat. Oh iya. Neng rapat lho ya. Cara memahami ya kalau saya menjadi pendengar yang baik ya.
Nah, ketika kita mendengar statement seseorang itu kita tahu, ya secuplikan lah kita Oh, tahu. Ilmu Dia- psikolog. Dia itu karakternya seperti apa? Ngegas, ngotot, gojekan, mengejar target. Nah, itu terlihat dari cara mereka bicara. Kok Ya. kaya marketing malah. Lah, gaweanku ning bang ya. Oh iya deh. Kalau mau Pak Jadi Bon nih. kita tahu memahami karakter mereka satu persatu itu karakternya kita tahu. Dia bisa dijak dikongkon-kongkon iso wonge los ikhlas. Dia bisa dijak. Tapi ada beberapa orang nek dikon ngangkat sithike langsung nesu apa langsung prangu. Enek ta, Mas? Iya. Contoh nih. Siapa? Ya masa aku nyebut. Ya enggak ini karena lihat banyak orang. Ya gitu kalau aku gitu caranya mendengar Iya, pendengar yang baik. pendengar yang baik. Wes gitu. Bagus sekali. Terus pertanyaan kedua dari Isya tadi, kok kita bisa jadi ketua? Itu ceritanya gimana? Oh, Dari siapa dulu nih? Sisan. Oh, Sisan. Aku sih, Bisa jadi ketua pemuda piye Mas? Latar belakangnya atau sejarahnya gimana? jadi ketua aku ya ora ngerti. ngerti Ya lah. kita skip saja. Ngerti langsung. Ya udah aku sih pengen biyen. Aku ki biyen pengen. Wis. Pengen jadi Nih, ketua pemuda. Tepuk tangan untuk Mas Abram. Tapi di eranya sebelum saya itu kan mau dipilih jadi ketua tapi aku durung apa ya? Kayak pendewasaanku umurku ki rung iso mendewasakan diriku sendiri ngono lho. Jadi aku mesti kok cek gontok-gontokan. Nah, makanya gue aku mulai mundur sak periode ra apa ora masalah nunggoni 3 tahun dadi ketua. Ora masalah penting kan batinku karo pikiranku kan wis mateng ya toh. Nah, bar kuwi aku njuk rabi terus aku meh leren. Oh, alah. Karepmu ngono. Oke, dari Mas Septian gimana sejarahnya? Kumbien biar Mas ya. Dijebak ya, Oh, Mas. Jujur Septian ini yang menjaring itu ya kita. Oh. Itu. Terus dijebak aku Mas. Kok dijebak? Nah ini jujur ya Mas. Ya oke. Oke. Jari ini meh kunjungan ke rumah. Kumpul ning omahku. Baru ku malah tokone rumah majelis Mas. Apa wis wah nek majelisnya dedekan. Mas. Malah barengan ditekoki Mas. Piye? Bisa apa? Sanggup jadi ketua. Sanggup pasti. Jadi yo Waktu cek itu piye ya? enggak. Cek abot. Ya oke, ya wajar itu. Tapi yo piye wani rawani kudu wani. Wah, itu keren dan bisa bertahan sampai sekarang jadi ketua remaja. Mantap. Iya. Tahun depan mau jadi ketua majelis? Oh, belum. Oh, Mas Abram ya. dulu katanya. Rapi Siap. jadi Mas. Rabi sik to yo leren sik. Mau rabi ya gue pikir. Ini PA pemuda remaja mau ngerubah rabi ya. Kalau saya, kenapa kalian bisa jadi ketua? Ya, karena dipilih. Tidak ada yang lain itu, pasti dipilih. Ya, dulu dipilih oleh komisi anak. Karena saya ketua komisi anak, jadi dulu dipilih oleh pengurus yang lama. Yordan, lanjutkan ya. Jadi ketua, gimana? Karena saya juga aktif di pemuda remaja, jadi saya memikirkannya seperti ini. Oke, biar pemuda dipegang Mas Abram, remaja nanti ada Septian dan saya di komisi anak. Kebetulan saya juga suka sama anak-anak. Ini bukan hal yang negatif ya Mas. Saya suka melayani anak-anak untuk sekolah minggu, mengajar. Suka melayani anak-anak di sekolah minggu seperti itu. Gitu. Jadi saya memilih untuk menjadi ketua komisi anak. Biar kalian orang-orang dua ini jadi ketua komisi pemuda remaja dan saya ikut di kepengurusan kalian. Seperti itu. Lanjut pertanyaan kedua. Dari Gupita Parahita. Bagus sekali namanya. Gupita Parahita. Panggil susu deh. Susu enak. Apa Mas? Oh, Susu ini paras ya baik benar. lho. Gupita Parahita ini adalah CEO dari Parasmik. Parasmik ini adalah produk endorse untuk Komisi Pemuda Remaja. Iya betul. Kita menjual parasmik dulu. Pasti jemaat Bisa di-order GKJ ke kita. Danukusuman sudah tidak asing dengan susu ini. Iya, susu sapi segar pilihan dari Boyolali. Dan Suman. Pertanyaannya, Iya. pernah nggak sih merasa capek dan nyerah buat berpelayanan? Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Pernah nggak sih merasa capek dan lelah untuk pelayanan? Siapa dulu? Capek dan lelah pasti. Ayo, pernah. Ayo kudu pernah iki. Pernah.
Pernah nggak sih? Pernah nggak sih merasa capek dan nyerah, Ding? Nyerah. Oh nyerah. Kalau nyerah sih nggak Udah, pernah. mesti Untungnya nggak pernah. Kalau capek sih ya biasa. Kalau manusia bekerja terus ya capek toh ya. Benar-benar. Terus apa nih? Pernah nggak sih? Jadi itu ngomong penak jawaban nih. Pernah nggak sih merasa capek dan nyerah buat berpelainan? Antara pernah nggak pernah? Wes nonton wae. Rasa susu. Pernah. Oke. Pernah. Pernah. Tapi kalau lelah ora. Apa? Nyerah. Nyerah ora. Udah, oke, Mas Septian. Pernah nggak pernah? Pernah nggak pernah? Kalau capek belum pernah. Witring. Ya capek pernah sih Mas. Capek pernah. Kowe iki robot apa menungso? Capek pernah. Capek pernah. Kalau nyerah Belum saat pernah. ini belum. Ya, kalau saya sama. Capek itu pasti mungkin iki menungso ya, tenagane terbatas ya ra. Nek kesel ya dicas kaya HP lobet. Ya kudu turu, kudu leren. Nah, tapi kalau gereja terus ya. kalau nyerah itu belum atau jangan sampai. Iya kan kita ikut Tuhan masuk nyerah itu. Nyerah. Aduh. Iya. Kok kontennya berbahaya sekali ini. Cetut. Dari selanjutnya, wah ini dari Isadora. Isadora adalah Isadora KSD. Isadora KSD. Oh ini kalau sudah gede nanti mesti Isadora K SMP gitu. Mau nanya Mas, seneng nggak sih bergereja dan berpelayanan di Danu? Kisek we, seneng nggak sih bergereja dan berpelayanan di Danu? Jawab yang kompak. 1, 2, 3. Seneng. Iya gitu. Jos. Terus coba deh share ke Sobat Kumdarem keseruan melayani di Danu Kusuman biar semua makin semangat. Oh keseruan melayani hal-hal seru. Salam juga nih buat Sobat Kumdarem dimanapun berada. Stay happy and healthy. Oh salam buat seluruh Sobat Kumdarem dari Mbak Dura. Tetap apa mau? Di rumah aja. Iya, itu Stay happy, stay and healthy artinya di rumah saja. Gitu. Oke. Iki kayak iklan biskuit apa ya? Big bar gitu. Ayo, cerita keseruan berpelayanan dari siapa? Keseruan berpelayanan. Seperti gendi lu, apa Yordan gendi lu? Ya, sing nyekel mic. Lagi keseruan berpelayanan. Kalau seru itu hal mungkin yang masih teringat, keseruan berpelayanan itu pasti serunya kebanyakan di usaha dana. Menurut saya ya, usaha dana. Jadi dana usaha dana itu kita mencari dana untuk membuat suatu proyek. Satu contoh usaha dana yang menurut saya paling seru dulu waktu Mas Septian belum berkiprah di komisi remaja, waktu saya masih remaja dan Mas Abra masih remaja juga, kita pernah jualan pakaian bekas di Pasar Ampel Boyolali. Itu berangkatnya dari sini kumpul di gereja itu sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Jadi hari Sabtu, malam Minggu itu kita otomatis yang pria-pria itu pasti tidur gereja. Jam 2, jam 3 kita bangun, kita berangkat ke Pasar Ampel Boyolali. Kesan pertama saya karena belum pernah ke pasar itu, adem rajaketan jam 4 subuh neng cedak gunung, kan itu kaki gunung Merapi kalau nggak Merbabu, ya itu dingin sekali. Tapi serunya, wah tidak terlupakan itu. Menjual pakaian bekas ke warga atau ke orang-orang di lereng gunung Merapi, Merbabu itu menyenangkan sekali. Tawar-menawar yang lucu dengan logat mereka, dengan menjatuhkan harga sangat seru sekali. Ada celana dibayar cuma Rp1.000 waktu itu sangat jelek, tapi ya nggak apa-apa karena kita nggak modal kita cuma tenaga. Iya. CD ora? Ya nggak ada. CD Levi's biasanya ngono Mas. Masih di Ada Levi's Mas. pakaian, ada celana panjang bagus-bagus yang kita bawa dari kota menuju desa. Di sana ditawar cuma Rp1.000. Kalau kalian tahu itu mau ketawa tapi juga sedih. Itu keseruan dari saya. Monggo yang lain. Kita Ya melu-melu Mas Yordan. Usaha dana pernah. Maksudnya seneng suka dukane nek. Paling seneng wi nganggo minggu sih. tes. Paling seneng mayeng Mas. Wah, wi Wah, kayeng main, Mas. bagus itu. Mayeng nganggo ambulan gereja. Wah, iya bener. Iki kayeng Mas. Iya. Hanya di Nanusuman, mayang pakai ambulan. Nah,
Tidak ada di gereja lain. Dan mlebu kampung, Mas. Dan Mesti. mlebu kampung pasti itu langsung mengumpulkan warga di sekitar. Ada Enek apa? apa, Mas? Enek apa, Mas? Ambulan. Dibuka Tarik sini dibuka. kardus. Ya itu seru sekali itu. Dan meneh. Bulan ripedo ke wis tak. Wah, Wah, itu juga. iki. Bukan rem, Mas. Gas. Kesedol, Mas. Saya mengaku salah. Ya enggak tahu juga. Kekeselan ambulan. Keselan mungkin ambulannya karena mobil tua juga. L300 tuh mobil legend itu. Waktu saya bawa buat Mayeng, Iya. pedal gasnya copot. Saya bingung. Ini tengah dalan, ambulan, Mas. kita nyurung, sudah usung-usung. Cik nyurung ki wong loro Masih tok, nyurung Mas. Aku. 2 orang tok saya dengan Septian. Ya itu enggak apa, itu seru sekali. Itu kan bisa dibikin cerita untuk nanti adik-adik ya kan. Mantap, Seperti Mas. itu. Kudu ngrasake mayeng. Iya, karena kalau tidak salah, Mayang ini adalah usaha dana turun temurun dari dulu. Kalau nggak salah kakak saya juga yang sekarang jadi pendeta di Cipta Wening kan dulu juga aktif di Pemuda Remaja, bareng juga dengan Mang Yoni itu, yaitu adalah Legend. orang paling lucu di Danukusuman. Dia dulu juga pernah mayeng. Jadi kan ini usaha dana turun temurun dari dulu. Kok do meneng? Ngrungokke, Mas. Sudah. Wis wis ono. Mas Abram Genti, keseruan berpelayanan. Kalau aku sih semua seru, dari usaha dana, dari rapat-rapat itu seru banget sih. Terus kalau aku yang paling seru sih nek pengen join sama kita itu sikap profesional kita dan bertanggung jawab kita sesuai dengan porsi yang kita berikan atau porsi yang teman-teman ambil di awal. Pomone aku dadi si transport, aku dadi si acara, aku dadi si parkir apa siapapun itu. Nah, teman-teman bertanggung jawab dengan itu dan aduh loro. Nah, teman-teman kuwi menjalankan dengan baik, kuwi seru banget. Dan contohnya waktu pergab itu. Ya, pergab Klasi Solo itu berjalan semua panitia berjalan 100% dengan sempurna lah ya. Wi Nek, konser Danukusuman. itu bener-bener profesional banget dan banyak banget menyedot aktivis-aktivis yang dulu nggak aktif atau pasif itu jadi aktif. Tuh wah keren banget itu Terus. seru banget loh, jadi panitia itu juga ngerasain keseruannya di situ juga. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Itu tadi keseruan berpelayanan kita ya, versi kita. Mungkin teman-teman yang lain yang sudah pernah merasakan berpelayanan silahkan nanti di komentar di bawah video ini. Boleh, Mas saya pernah gini. Silahkan. Pertanyaan selanjutnya dari Yosafat 13. Wah, ini adalah legenda pemuda remaja GKJ Danukusuman. Walaupun dia sudah berkeluarga, dia tetap berpelayanan. Hebat Wah, sekali. keren. Tepuk tangan tuh Mas Mantap. Yosa. Apa yang menjadi motivasi mas-mas untuk enek sing wahing saudara-saudara? Mau nanya mas-mas, seneng apa yang menjadi motivasi mas-mas untuk menjadi ketua? Motivasi untuk menjadi ketua. Selain panggilan kita sebagai anak Tuhan untuk melayani. Kemudian bagaimana menyikapi jika ada silang pendapat? Itu tadi udah ada sama pengurus. Motivasi kok pengen iso jadi ketua? Motivasi menjadi ketua. Motivasimu apa, Mas Abram? Mas Septian. Duh, motivasi itu sama panggilan nih urusannya. Motivasi saya itu apa ya? Membarakan pemuda remaja di GKJ Danukusuman menurut saya. Apa gitu, membarakan. Ya Membarakan biar itu aktif bahasa apa? biar aktif lah, biar Oke. mereka ngerasain juga jadi panitia. Oke. Biasa berpelayanan bareng sama kita gitu sih. Motivasi itu. Iya toh, bener Ya toh? benar. Ah, iya. Enggak salah, kamu enggak pernah salah. Kan saya jawab aku. Siap. Mas Septian apa motivasinya jadi ketua komisi remaja? Motivasiku aku berpelayanan dadi ketua ngene ning kaya ngene iki lagi ning kene, Mas. Lah gereja mungkin netok lu ndak. Aku pindah-pindah, Mas. Oh, sok tahu kamu. Aku berpindah berapa kali dan akhirnya kembali. Oh, anak yang hilang. Oke. Yes. Seneng sih berpelayanan di sini. Oke. Senang motivasinya senang. Apa ya? Bebani.
terpanggil untuk Wis berpelayanan itu tadi Mas. Oke, itu dari Mas Septian selaku komisi remaja. Kalau saya dari komisi anak, motivasi saya berpelayanan itu banyak sebenarnya motivasinya. Yang pertama, saya mikirnya gini, kalau bukan kita, maksudnya saya secara pribadi, kita yang muda-muda, kita yang remaja ini siapa lagi? Karena kita kan udah dipasrai ujung tombak gereja juga. Dan di komisi anak tentunya ya motivasi saya sudah sangat jelas, melestarikan apa ya bahasanya ya. Ya intinya menumbuhkan anak supaya tetap bergereja di GKJ Danukusuman. Kalau saya seperti itu, biar nanti tidak banyak domba-domba yang hilang seperti itu. Motivasi saya. Iya. Seperti Lanjut. itu. Dari Yordan Damar. Kok gak asing ini. Kok gue takut dhewe Mas? Takok dewe. Liane next. Jojo, apik kok. Apa ini? Apa ya? Apakah kalian kenal Ed Henry Kondir? Siapakah beliau? Saya kenal, dia adalah koster. Dah itu tak ya. Nanti Udah, tidak udah. terkenal. Udah. Jangan. Dari Lydia Intan. Kok bisa jadi ketua? Dulu kampanyenya gimana? Wah, dipikir kita pilkada. Politik. Kok bisa jadi ketua? Dulu kampanyenya gimana? Share dong pengalaman bikin project yang paling susah buat move on versi kalian. Jadi kalau tadi pelayanan yang seru dari siapa tadi? Isya atau siapa tadi? Kalau ini project atau pekerjaan rumah, istilahnya apa? Ya program lah Mas. Program kerja yang tidak bisa move on, yang belum bisa move on sampai sekarang. Ya. Apa? Dari siapa dulu? Gue tes. Kok bisa jadi ketua? Dulu kampanyenya gimana? Tadi sudah dijawab, tidak ada kampanye, kita dipilih dan kita mau dan siap. Ya. Terus Kampanye. semua pasti juga sama. Share dong pengalaman bikin project yang paling susah buat move on. Kalau saya bikin project yang paling susah buat move on, ada banyak sih sebenarnya. Karena Salah satu. kalau berhasil atau karena sudah selesai acara itu kita pasti bangga. Wah, bisa menyelesaikan pekerjaan. Dulu pernah, saya ada dua enggak apa-apa ya. Yang pertama dulu waktu remaja, itu zamannya ketuanya kalau nggak salah Mas Ganis di Pemuda. Kita bikin retreat di El Betel. Kenapa kok saya tidak bisa move on? Karena waktu itu ya itu tadi, pelayanannya itu, usaha dananya itu ya itu tadi, jual pakaian tadi, salah satunya. Dan itu untuk dana atau keuangan itu plus banyak sekali waktu itu. Jadi Iya. sangat teringat sampai Saya sekarang. langsung gue gitar ya. Iya, dan bisa dipakai buat beli gitar, kajon. Kahonnya harus gitar. Oh, gitar dan kajon itu. Aku tak Saking menengok. plusnya. Aku ramudeng. Ini Mas Saptian belum ikut itu waktu itu. Iya. Nah, yang satu lagi kemarin. Ini loh. Nih. Wah, kebanggaan. Wah, ini kaos kebanggaan. Gue suka. Motivasi. Kowe motivasi. pesenmu emok Mas. Motivasi saya pelayanan di Komisi Pemuda Remaja itu pas ini loh, kaosnya ganti-ganti. Ngebai lemari, kaosnya api-api. Wah. Ini kenapa belum move on? Karena seru sekali. Kita bikin acara persekutuan gabungan pemuda remaja sekelas Solo. Di tempat ini, di gereja ini, yang kecil ini. Dan wow sekali, seperti konser rohani. Dan membludak penontonnya. Wah. Sampai tidak muat gereja ini. Dan lika-liku perjalanan mengembangkan atau mempersiapkan proyek ini cukup rumit dan cukup asik. Dan ditutup malam itu juga dengan sebuah kesuksesan dari Tuhan, itu luar biasa bagi saya. Betul. Itu Ya. belum move on. Ya, Sep. Tahun kapan? Tahun ini ya Mas? Retreat. Nah, ini retreat yang itu, retreat termahal. Termahal, Gitu. Iya, itu gengsi momen kita. paling Di hotel gila. biasanya Pak Ade kok biasa ya? biasanya retreat tahun mangu bosen Mas. Oh iya. Di mana Mas? Di L Kok LLL? Kok L lo? Emi. The Emerick Ya, The Emerick. salib putih. Salib putih. Itu tantangannya besar Mas. Oh iya. Apa tantangannya? Dananya, Dana. Mas, Berapa duit itu? Berapa juta sendiri itu? dapat satu motor bisa tuh, Mas. Iya, lebih itu. Lebih. Dijelaskan enggak apa-apa biar semua ikut termotivasi. Apa? Berapa dana yang kita butuhkan saat itu? Boleh Mas. Boleh enggak apa-apa biar semua termotivasi.
sekitar 20 jutaan sih. Lebih Mas. Ya Hampir kan 25. sekitar 20 Ya. jutaan. Mungkin hampir 25 juta. Ya, Kita harus mengumpulkan dana dalam waktu 6 bulan ya. 6 bulan. Wow. 6 bulan itu ditantang oleh Pak Uri ya. Iya. Wah, itu tantangan langsung dari tahta ke kita. Wah. Weh. Dari bos kita. Dan kita puji Tuhan. Sukses. Sukses. Itu karena karya Tuhan juga. Jadi Paling nggak boleh sombong, Mas. Paling enak renangnya loh Mas. Wah. Nah, Retreat ada renangnya. lagi iki ya. Oh iya, kayak renangnya ya. Hebat Ya. sekali. Itu yang nggak bisa move on ya, Mas. Mas, Oke, sampai saat ini sampai pengen nih Mas. Pengen ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu karena banyak sekali yang menanyakan ke kita, kapan retreat? Kalau saya kapan sal? Wah, tenang. Corona hilang, kita dulan. Sak ngerijo. Wah, gerejone Iya, pindah iya. telu wolu langsung. Iya, barang project pemuda remaja kabeh. Kowe kan kudune project sekolah minggu lho, Dak. Sal, Ya, Sal. Ya, lanjut ke saya. Aku rambut aku Idis. Urung Ya, ta, Mas. oke. Kan aku durung. Silakan, Mas Abram silahkan. Yang belum bisa move on apa? Yang belum bisa move on ya sama kayak sama Mas Jordan kayak Septian ya. Yang di nasionalisme sama yang di Amerika. Dan kita itu waktunya langsung ya itu ya, langsung pergab ya, Tis. Oh benar, jadi selang waktu antara retreat 1 bulan tuh Mas. dan kita apa itu? Pergab Pergab. itu singkat sekali. Iya, 1 bulan 2 bulan kita kok Waduh, ada apa ini? 1 bulan 2 bulan itu kita Konangan, mencari dana lagi ya itu ya. Saya takut. Padahal itu kita udah lelah banget. Aduh, wis parane seneng golek duit meneh. Ya itulah, Iya. ada kalanya kita di atas dan kita Ya, bekerja lagi. tapi untungnya hasil kerja keras kita terbayarkan di event itu. Amin. Oke, lanjut pertanyaan. Dari Nindi, wah ini sulit sekali ini, saya nggak tahu ini. Jujur saya nggak tahu. Tapi dibacakan aja ya. Mungkin penonton atau mungkin dari kalangan maaf tua-tua yang dulu-dulu menjabat pemuda remaja tahu bisa bantu jawab pertanyaan ini. Ya. Saya bacakan. Dari Nindi Ajeng. Urutan ketua remaja pemuda dari awal terbentuk hingga sekarang dong Kak, penasaran nih aku. Aduh, Saya tidak tahu. berat sekali. Urutan ketua remaja dari awal terbentuk ini dari gereja mula-mula atau dari Dari zaman zaman Nabi atau Mbahku ya ya. Zaman Musa ya keluar. ini apa dari zaman Tuhan naik ke surga, Tuhan Yesus naik ke surga langsung ada komisi pemuda remaja atau gimana? Saya juga tidak tahu karena kurang spesifik pertanyaan ini. Jadi kami tidak bisa jawab. Di Zua ya. Ya mungkin perbedaannya lah. Pemuda zaman sekarang sama zaman dulu. Pas rapat-rapat mungkin kowe ngrasake pas zaman biyen rapate situasi nih piye. Oh iya, Si kalau A- zaman dulu itu lebih gimana ya? Sangat- Formal, jadi luwih ketegangannya itu berasa. Iya. Ya. Sering batu Mas. Oh, Enggak nganti juga. nangis dah. Kanti nangis dah, kes tahu. Padi ora? Di sidang. Tapi enggak apa-apa, itu keseruan juga. Itu kena dinggo cerita, pengalaman juga. Iya. Kalau sekarang itu ya mungkin dari saya memandang adik-adik yang ikut pemuda remaja itu lebih santai. Iya, wis santai saya. Lebih los gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Dari Samuel Moria. Mas, sebagai pemimpin suatu organisasi, itu kan tidak mudah. Coba cerita mungkin waktu rapat atau kumpulan gitu, sering terjadi pro dan kontra atau perbedaan pendapat satu sama lain. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tindakan atau keputusan yang kalian ambil sebagai seorang pemimpin dalam menangani masalah tersebut? Terima kasih, salam Sobat Komdarem. Oke, saya persingkat. Jadi waktu rapat, ada yang bersitegang, berselisih pendapat, kita selaku ketua, bagaimana tindakan kita? Wis kuwi tok. Tindakan kita waktu ada selisih paham. Dari siapa? Aku tahu padu yo karo kowe yo. Oh iya, itu Masalah anu kayak aku goleke iklannya lho. Oh iya Wow. itu. Nah kan itu kita yang bersitegang atau kita yang berbeda pendapat. Nah ini pertanyaan Mas Samuel ini, kita selaku ketua itu yang menengahi. Oh, nek- iya, nek Ding. anak buah. Lah aku yo jabatan yo ketua pemuda Mas. Nah, aku ketua komisi anak. Lanjut Lah, kita iya, itu. tak minggir Mas. Ini kita malah berantem lagi nanti.
Nek aku kayak pas aku ki anu dah. Mundur sih aku. Oh gitu. Oh, mundur sih nenangke diri terus Wah, apa berpikir panjang sih to. Ora mungkin proyek iki ora mlaku lah. Ya. Tetep aku kudu tanggung jawab karo proyek iki. Nek aku biyen ngono Ya sih. gitu. Nek dadi penengahe yo nek dulur-dulurku padu dhewe yo tak kandhani. Ngono ki apik apa elek? Nek elek yo wis baleni wae. Eleni. Nek elek rasa dibaleni. Oh iya gitu. Oke. Septian apa? Kalau jadi penengah itu tindakannya apa? Kalau ada yang bersih tegang. Dipisah. Waduh. Ojo dipisah. Ya benar dipisah. Ya dijelas alon-alon nama. Wih. Cara Jawa ya. Kita kan orang Jawa itu kalem. Ya seperti itu kalau ada perbedaan pendapat ya kita cari jalan tengah bersama-sama. Tidak boleh memikirkan satu pihak. Kita cari positif negatifnya, kurangnya karena ini proyek ke depan juga jadi harus ada keberlangsungannya seperti itu. Tidak langsung memutuskan sepihak. Seperti itu. Karena lanjut. kita pelayanan kita itu juga sama-sama orang-orang itu terus support. ketemu terus. Ya yo. Nah. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rina. Ini perwakilan komisi anak ini yang jawab saya saja. Buat Mas Yordan Damar loh. Wis cetok, kalian berdua diam. Dengar, kan kebaktian akan segera kembali diadakan. Apakah kebaktian anak dalam kurung Sunday School juga akan segera diadakan? Kalau boleh saya memberi saran, bagaimana kalau khusus Sunday School masih dilayankan online dahulu sampai agak aman? Karena berurusan dengan anak kecil tentu tidak mudah, benar. Mereka harus social distancing. Dalam kurung, nek ketemu mesti pelukan, jaluk-jalukan minum makan. Wah benar sekali. Saya jawab Mbak, apakah kebaktian anak Sunday School juga akan segera diadakan? Sementara belum. Ya kita masih fokus di ibadah sekolah minggu secara online. Sementara belum. Untuk yang karena ibadah diadakan itu untuk ibadah minggu saja. Untuk kebaktian atau sekolah minggu sementara belum. Karena masa KLB di Solo waktu kita tayang sekarang ini juga belum berakhir. Ya. Belum seperti daerah-daerah yang lain yang sudah new normal, kalau Solo kan juga belum. Jadi sementara belum, tunggu saja pasti. Dan untuk anak-anak sekolah minggu yang mungkin juga melihat ini, sabar. Kita pasti akan segera bertemu. Wis. Oke. Siap. Lanjut. Menehi Wah, ini pertanyaan paling bagus menurut saya. B. Dari Budiono Yon. Budiono itu Yon yang- itu adalah Mang Yoni, Guru sekolah minggu saya. guru itu, Mas. sekolah minggu ini. Ya. Saya mau tanya, pasti sering berdiskusi, pasti semakin kenal karakter masing-masing. Wah, bener ini. Pendapat kalian tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing ketua. Wah, kayak di rumah Uya ini, kita harus belak-belakan di sini. Dihipnotis. Oke, pendapat satu sama lain tentang kelebihan dan kekurangan dari siapa dulu? Sopo ya? Yang punya rumah dulu, ketua pemuda. Wih. Kan ini konten pemuda remaja. Lah, remaja. Ya remaja. Udah. Ya, kamu menilai siapa dulu? Aku saya. Sekontis we. Oke, dari saya. Nentis ki Pasti negatif semua. kalau rapat itu kakean Gojek yo. Jadi di setengahnya serius sih malah gojekan deh lo. Enggak. Apa itu tadi? Umpatan hampir keluar. Enggak. Ya gue, tapi kalau dijak apa akhir-akhir ini pas dadi si acara bareng ki serius banget deh. Jadi sing koyo aku ada. Padahal aku malas dah. Terus plusnya dari Mas Yordan itu apa ya? Tanggung jawab sih. Dia tanggung jawab di skala lini. Wah. Aku meleleh lah. Sekali Nek Gojek ra apa, tapi yo tanggung Sumbut, jawab. berarti sumbut. Oh, Ya, sumbut. gitu. Tirulah saya. Wah, jangan, saya banyak dosanya. Karena kalau Septian itu kelemahannya ije koordinasinya bagus sih. Ije takok-takok sih nek aranku ije takok-takok sik mempertimbangkan Itu kelemahan apa semuanya. kelebihan? Kelebihan nek mau. Kelebihannya ije koordinasi ije apik. Terus Si. apa ya? Kadang manutan ya, kadang ya ora. Makasih. Kekurangannya apa ya, Sep?
Kita running sampai Nggak gesep. ada. Nggak ada, Sempurna, kayak. Septian Gah, itu. kudu enek. Oh ngeyelan kadang yon. Ngeyel, Oh. meneng-meneng ngeyel. Oh wes kitok paling. Oke. Ya ora apa-apa lah cuk enom ngeyel. Sip, bagus. Itu kan karakter kita beda-beda. Monggo Mas Septian, Oke. nilai siapa Aku. dulu? Menilai Mas Abram sik wae. Mas Abram, gimana Mas Abram? Kalau kelebihan ini piye ya? Kelebihan Mas Abram ki Lemu dah. berat badannya. Jangan itu body shaming itu jangan. Tapi ya Kelebihannya itu di Ora ada kita kelebihan iku. enek Mas. Elek kabeh aku. Diajak bekerja, wah bekerja maksudnya didut. Diajak bekerja sama itu enak. Yo ayo lek ora yo ora. Oh. Kelemahane sosok anyel aku ya Mas. Nah, ini apa? Karena apa? Karena apa dijelaskan? Yo kudu manut sih. Oh, gitu. Kudu Abram duwe ide iki kudu terlaksana lah. Oh, Kudu, seperti maksudnya hubungan senior dan junior. Oke. Saya perjelas Aku biar manutan semakin ya. riuh komisi ini. Tapi Sudah? kok kayak manut ya? heeh. Pena SMP Terpendam. ngomong kuwi manut. Iya. Dah? Lanjut. Oke, kalau saya dari Mas Septian dulu. Gue Yudan Aku durung nilai. Oh, Yudan. dulu toh. Saya enggak mau dinilai tenang. Oke, saya nilai saya. Sikilku kemeng Mas. Iya. Kelebihan sih gen munggah sih. Nganggo mic, kelemahan saya itu banyak sekali. Kelebihannya Mas Yordani asik. Wah, Asik. Aku lagi ketemu. Hah? Ketemu orang sing Oh, oke. iso Longko. dijak serius ya, Berarti aku serius. iki wong longko. Serius tenan gojekan tenan. Enak ya wong kepribadian kayak aku. Berkepribadian ganda saya ini. Oke, itu Kelemahan kelemahan. Wah, ya durung tahu orang. Wait. Mau sosok pas rapat sosok telat sithik. Wah. Pakai tenan dah, tenan sidik. Ya, Ya kalau jam itu teko setengah songo dah. Oke, karena di depan kamera saya pengakuan dosa sekalian. Saya Ya adalah tapi nek latihan BNF iso kontennya udah. karena bengi. BNF Jamnya itu melek wengi. band kalong itu band di atas rata-rata. Iya. Ya memang saya ini mengakui kalau saya itu soal on time itu wah, sulit Mantap sekali hidup saya ini untuk on time. Rapat jam 7, jam setengah 9 baru datang. Udah soal time tadi si acara. Lah Sangar, kontraker. Ya. Tapi sukses acaranya. Saya itu heran dengan saya sendiri. Oke, dari saya dulu, dari Mas Septian. Kelemahan Mas Septian itu apa ya? Kalau untuk menilai orang itu saya jagonya. Kelemahan Mas Septian itu menengan, akeh menenge. Wah, Mas Septian itu kayak wong topo, dijak rembukan sosok meneng tok. Iki aku mengandro wong apa patung, ya, itu seperti itu. Aku ngerti ya pertama ke Mas. Hah? Pertama jedul ning gereja. Ayo, piye? Wis Jan. Lali aku. Ya, patung erco. Ya, Cong gadak. dia banyak diamnya. Dia banyak diamnya. Tapi karena kan kita pelayanan juga ada komunikasi juga ada tindakan. Jadi banyak diamnya. Tapi kelebihannya dia itu, weh, pekerja keras. Salut saya. Dia salah satu pekerja keras. Contoh buat semuanya. Opo-opo diayai. Jujur, usaha dana donat keluarga dia dan dia yang bikin sendiri. Itu kan hebat. Wah, jadi pekerja keras sekali untuk suatu project dia pasti all out. Mayang dengan saya berdua tok juga pernah. Ya itu tadi yang pedal gasnya itu sampai copot itu juga sama Mas Septian itu. Jadi Mas Septian itu pekerja keras, tapi ya banyak diamnya itu. Kalau Mas Abram, kekurangannya apa ya? Ngeyel, Mas Abram itu loh, orang paling ngeyel. Dindanyu Kusuman itu Mas Abram. Tapi saya tidak benci. Ngeyel dalam arti kalau dia sudah punya pendapat, kalau dia sudah punya tekad,
yang lain disingkirkan, harus tekad dia yang diutamakan. Nah itu contoh ketua, itu bagus. Itu ketua itu harus ada seperti ini. Itu kudu ngeyel, memang benar kudu ngeyel. Itu positif sebenarnya, tapi kadang orang lain itu tidak bisa menerima. Kadang, kalau saya untung bisa. Dan kelebihannya, jujur ini, saya bilang pertama kali di depan kamera. Sebenarnya Mas Abram itu lebih meletik dari saya untuk acara. Jadi ide-idenya dia itu lebih wow. Dan lebih gila lah, lebih hebat ide-idenya dia. Dan saya banyak belajar dari Mas Abram juga. Karena jujur kita pelayanan itu bertumbuh dari remaja, dari kita kinyis-kinyis lulus sekolah minggu sampai sekarang kita masih jadi duet maut untuk si acara seperti itu. Di sekolah minggu juga Mas Abram pasti saya ajak untuk menggarap suatu event. Karena saya butuh orang seperti Mas Abram. Karena kadang kemampuan pikiran atau otak saya itu tidak mampu untuk menampung semua. Jadi saya transferkan sedikit ke Mas Abram seperti itu. Sidik tak wae udah. Sidik wis menangan. Iya. Itu pertanyaan. Lanjut. Wisnu AK 14, kapan retreat berlangsung? Oh. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh seluruh masyarakat Indonesia juga. Dunia Mas Malan. Masyarakat dunia. Ya sabar saja untuk Mas Wisnu. Saya paham Anda rindu untuk usung-usung karena Anda adalah perkap sejati. Jadi sabar dulu. Pasti kita akan retreat di waktu yang ditentukan Tuhan. Rohani sekali jawaban saya. Lanjut. Wisnu AK 8. Kok ini dua akunnya? Tadi Wisnu AK 14, sekarang Wisnu AK 8. Double akun. Wah ini Fake akun enggak Mas? Ketika mengadakan acara atau event orang ngerti. Ketika mengadakan acara atau event, hambatan apa yang sering dialami? Misal kurang orang atau dan lain-lain. Kalau hambatan apa yang dialami? Misal kurang orang, tidak, kurang dana. Itu hambatannya pasti. Apa hambatan apa yang pernah dialami buat event atau project atau program kerja? Hambatan yang biasa paling beda pendapat tadi kayak yang Mas Yordan katakan. Terus apalagi ya? Kebanyakan itu sih hambatan-hambatannya nih dari internal sendiri sih. Kalau dana itu jarang banget sih hambatannya. Karena itu hambatan yang bisa kita tutup gitu loh. Sip. Mas Septian apa hambatannya? Hambatannya lampu merah. Mau apa tuh Mas? Pas mangkat pasti enek siji wis sing lali, mesti Mas. Itu benar itu. Itu kok itu mesti tenan. Apa ya itu kayak jadi kebiasaan gitu loh. Kalau kita berangkat acara, iya benar. Pasti ada satu barang yang ketinggalan. Itulah hebatnya kita. Dan itu yang penting. Nah, dan itu yang penting. Tapi untungnya kita bisa mengatasi di acara tersebut. Yeah. Kalau saya hambatan itu apa ya? Karena saya orang yang menikmati proses, jadi saya nikmati semua hambatan yang ada. Ada satu hambatan, ini lebih ke spesifik. Kalau kita, khususnya saya di sekolah minggu kadang itu ada proyek yang benar-benar kurang dana raketang sidik aslinya bisa ditutup langsung. Tapi karena kita itu saiyek, jadi yang kurang itu pasti kita tutup bersama. Panitia yang nanggung. Itu entah hambatan atau tidak, yang penting kita bisa selesaikan. Itu contoh hambatan yang pernah saya alami. Kan hampir menghambat, itu kan juga hambatan. Ya. Lanjut. Wih, habis Mas. Habis sih Mas. Waduh. Udah tidak ada pertanyaan lagi. Kok cepet Mas? Pertanyaan terakhir yang cukup menggelitik dan tidak ada di tema. Dari Mas Chris. Mas mau nanya, pitik mbek bebek gede ndi? Kitindoke. Wih, ngomong yo. Ini pertanyaan macam apa? Pitik mbek bebek gede ndi? Langsung jawab. Bebek. Pitik mbek bebek gede ndi? Pitik. Pitik mbek bebek gede mbek nek aku. Pitik mbek bebek gede mbek. Oke. Siap. Ya itu tadi teman-teman pemuda remaja Q&A kita yang sudah menjawab pertanyaan yang sangat banyak sekali. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Sabar, karena kita akan puji Tuhan mengadakan konten ini secara berkelanjutan. Tim media siap? Siap, oke. Cukup untuk malam ini, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan banyak keluar dulu. Lakukan hal yang positif,
Dan apa salamnya apa? Salam damai. Kayak khotbah. Dadah, sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel YouTube GKJ Danu Kusuman agar semakin berkembang dan tim multimedia semangat melayani. Ku kan terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semua yang di rumah ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan dalamku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Aman di dalam Tuhan, amin. Dadah semua. Wuhu.